Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi itu bukan strateginya Sintayong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sintayong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi atas, itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ini kan saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil. Pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Apakah kapasitas pemain naturalisasi itu hanya bisa seperti itu? Itu loh filosofi taktikal itu. Pakai pertanyaan, apakah cuma bisa main dengan gaya seperti itu? Retreat, defend gitu loh. Compact defend, 5 di bawah, 2 gelandang bertahan. Ya, kembali di Rakyat Bersuara. Tadi di over luar biasa rame sebenarnya, tapi rame sekali. Saya ke Bung Pange. Bung Pange, kalau tadi sampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Nurdin, oleh Bung Toel, oleh Bung Andre, Anda setuju apa yang disampaikan? Gini ya, kalau saya merasa kita nggak usah panjang-panjang lah ngomongin Sintayong lagi ya. Sederhana nih. Orangnya udah stop jadi pelatih timnas. Nah, ini kan buat pelajaran juga gitu kan. Nah, menurut saya kalau kita mau mengedepankan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas, kalau kita banyak-banyak ngomongin Sintayong pelatih sebelumnya, kita tuh nggak respect sama Kluivert berarti. Udah ada pelatih baru kok, kita ngomongin dong taktiknya dia gimana, pemainnya siapa aja. Itu pertanyaan legit. Komposisi pemain nanti pada saat lawan Australia sama lawan Bahrain tuh gimana? Berapa banyak pemain naturalisasi diaspora? Berapa banyak pemain? Nah, kalau untuk bicara itu kan kita harus tahu strategi sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya 5 tahun. Nah, ngomongin strategi sebelumnya, ini jadi menarik. Kenapa? Pelatih timnas bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Enggak. Cuman ketemu pada waktu international break. Dan international break terdekat nanti karena kalender FIFA ya. Pemain banyak main di Eropa adalah Maret minggu ketiga, 2-3 hari sebelum bertanding. Nah, pertanyaannya adalah dalam waktu 2-3 hari bertanding itu seberapa cepat bisa akulturasi untuk masalah soal taktikal, soal strategi dan lain sebagainya. Apakah, kalau saya sih nggak sepakat bahwa pemain itu bisa dengan sendirinya ngobrol sendiri pakai taktik seperti Pak Nurdin tadi bilang. Nggak bisa kayak gitu Pak, menurut saya. Kenapa? Izin Pak. Bukan pemain yang bisa taktik sendiri, bukan. Pelatih sebelum pertandingan itu dia melakukan manajer meeting zaman saya dulu. Betul. Nah, untuk menyampaikan kepada pemain, ini nanti melawan tim ini, pola kita begini. Benar Pak. 4-3, betul. Itu dijelaskan. Betul. Setelah itu baru dia susun pemainnya. Betul. Ini kamu di sini, kamu di sini. Tapi, cuman kan kalau tadi menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya, itu taktik pemain gitu. Bukan, begini. Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi itu bukan strateginya Sintayong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sintayong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi atas, itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Tapi menarik. Tapi faktanya PSSI menang, tim nasional kita menang 2-0. Iya, betul. Dan yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia, bukan terusasi. Ini waktu. Maksudnya itu menurut Pak saya Nurdin mungkin jasanya Coach Sintayong di saat lawan Arab Saudi tidak ada. Iya, itu yang saya pertanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil. Pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Kan juga begitu. Bagaimanapun Pak, bagaimanapun yang punya responsibility sama authority itu tetap pelatih, menang karena pelatih. Setuju. Tetapi boleh diterapkan menurut yang kita dengar ya. Ketika melawan Australia, melawan Jepang, itu pemain-pemain kita tidak setuju dengan taktik itu. Nah, waktu lawan Bahrain, waktu lawan waktu lawan China, itu ruang ganti. Itu yang kita dengar itu. Nah, sehingga waktu Arab Saudi, pemain itu berkumpul, tidak boleh Sintayong ada di mereka. Menyusun dia mau bermain dengan gaya mereka. Dan kita menang 2-0. Tetap saja pelatih bertanggung jawab, berarti mereka yang Ini menarik nih. Jadi Pak Nurdin mendengar itu ya. Ketika ada pemain-pemain ini, dia nggak mau ngikutin taktiknya Sintayong, dan Sintayong waktu itu mungkin diblok, saya nggak tahu bahasanya apa. Menang 2 kali. Arab Saudi sama? Arab Saudi ya, waktu Arab Saudi. Oke. Tapi ketika dipaksakan Sintayong masuk, lalu kemudian maksakan taktiknya, pemain kemudian tidak menerima, itulah kekalahan kita. Faktanya lawan Australia, kita dibombardir. Kanan, yang tadi Bung Andre mengatakan masuknya bola Australia, karena bertahan total. Belum tentu kesalahan pemain, karena digempur terus, bisa saja dia berbuat salah.
Tapi bukan karena kualitas yang rendah sebagai seorang pertahanan kemudian gol tercipta. Boleh ngomong. Itu karena Sorry bang, bentar aja bang, sorry. Gini, memang kalau kita suka ngikutin bola dari dulu kita tahu bahwa kadang-kadang ada istilah pelatih lost the dressing room. Memang ya pelatih sama pemain itu udah nggak ngobrol, emang ada itu kejadian kayak gitu. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya, saya lagi-lagi nggak bisa kita bilang bahwa kita kadang-kadang suka mengecilkan arti pelatih atau manajer bola gitu. Seolah-olah contoh misalnya, ini mah pemain siapapun jago, pelatihnya siapa aja. Jadi enggak juga. Argentina udah 2014. Itu lebih canggih skuadnya daripada pas jadi juara dunia. Pelatihnya siapa? Namanya Diego Maradona. Pemain hebat. Taktiknya acak adut. Nggak kemana-mana itu tim gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus fair juga Pak ngelihatnya Pak. Pelatih sama pemain itu sama ada dua elemen yang saling bersinergi. Jadi menurut saya ini nih, saya mau menengahi nih. Bukan kamu tengahi Bu Andre, ini pengamatan. Jadi gini, Prof. ini sebuah pengalaman sebelum Bu Andre, sebentar dengar. Sebuah pengalaman. Saya ngalah dikit. Saya waktu ketua bidang tim nasional, saya bawa Indonesia Piala Asia di Lebanon 2001. Bawa belur kita. Dari situ harus lanjut ke Piala AFF di Thailand. Pelatih yang sama ketika di Thailand, itu saya akan mundur ke tim nasional kalau di sini bawa belur. Saya nyatakan itu. Saya merangkap sebagai manajer tim. Saya hentikan pelatih di tengah pertandingan berlangsung. Kenapa? Ada dinamika. Pemain menghadap sama saya sebelum pertandingan besoknya, dan itu penentuan. Mengatakan ini dinamika seperti yang dikatakan oleh Pak Erik, ada dinamika yang tinggi. Salah satu dinamika adalah bahwa kami tidak cocok dengan strategi dan taktik pelatih. Saya tanya, itu 7 pemain. Boleh tanya Aji Santoso masih ada tuh. Itu masih ada tuh. Kurniawan masih ada tuh ya. Terus Bima Sakti masih ada itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan karakter kami. Padahal itu pelatihnya udah Indonesia. Saya panggil pelatihnya, ini kenapa begini? Jadi gini, kamu istirahat saja. Pertandingan besok saya tidak pecat, tapi kamu istirahat. Pemain katakan begini, lebih baik Pak Nuri jadi pelatih daripada pelatih yang ada. Karena dinamika. Maka saya bersama pemain menyusun strategi pertandingan. Alhamdulillah kita bisa sampai ke final. Yang tadinya tidak mungkin masuk final. Kalau itu karena pemain tidak cocok, itu dinamika. Jadi tidak semua itu kalau tidak sinkron atau taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih dengan pemain. Maka ketika saya itu baik waktu manajer PSM maupun ketua PSSI, saya tidak pernah intervensi pelatih. Tapi pelatih, karena saya ngerti bola, kepertanggungjawaban taktik strategi kepada saya baru dengan pemain. Saya diskusi. Nah, itu salah satu pengalaman, Bu Zihan. Tapi kalau boleh saya tambahin, Pak Nurdin, mungkin ini juga pernah punya kejadian ketika pemain Manchester United salah satunya, enggak salah satunya, ada beberapa yang kita pernah dengar lah cerita yang ketika memang ada pelatih yang dia tidak suka atau terlalu keras, itu bisa loh beberapa pemain membuat sebuah koalisi untuk menyuarakan kepada manajemen, saya nggak suka, pelatihnya nggak cocok. Itu kan bisa begitu. Berarti kan bukan berarti karena strateginya doang. Berarti kalau karena ada masalah personal. Tergantung situasi. Kalau waktu yang saya alami di Thailand, Piala AFF itu tahun 2000 itu adalah dinamika di mana dia nggak cocok. Ya berarti bukan masalah tentang kualitas pelatihnya yang tidak bisa memberikan strategi yang terbaik dong. Ini lebih kepada komunikasi dong. Betul. Sintayong ini bukan karena tidak berkualitas. Berlatih di Korea, membawa Korea masuk semifinal, itu berprestasi. Kurang apa prestasinya Roberto Mancini? Tapi dipecat di Arab Saudi. Jadi berarti lebih kepada respect dan yang nggak respect. Pelatih yang mendapatkan respect pasti di locker room pasti Korea semifinal apa? Waktu Piala Dunia kan? Siapa? Bawa ke Piala Dunia maksudnya. Oh iya Piala Dunia maksudnya. Iya, tapi ke semifinal enggak? Semifinal bukan Piala Dunia. Yuk, Bung Tol gimana? Silakan Bung Tol. Oke, tadi kan disampaikan nggak mungkin nggak ada peran pelatih. Itu kan normatif kita paham. Tapi jangan lupa tadi timelinenya itu pasca Bahrain, lalu lawan China, lalu lawan Jepang. Jadi misalnya sebelum lawan Arab ada pertemuan yang hanya pemain, kan kalau kita mau kasih tolak ukur lazim atau tidak lazim? Tidak lazim. Tidak lazim. Pertemuan hanya pemain gitu loh. Kenapa terjadi begitu? Karena ternyata sekarang kebuka bahwa ada situasi yang terjadi di Bahrain. Pasca 2-2 di Bahrain. Apa itu? Soal taktikal yang ingin didiskusikan oleh pemain naturalisasi. Dan sekarang penjelasannya apa? Oke? Apakah punya taktikal? Yes. Tapi setiap pelatih punya kecenderungan taktikal. Saya mengkritisi dengan mengatakan monoton karena apa? Sejak 2020, kalau teman-teman lihat, kalau semua lihat mulai dari AFF 20, 22, lalu pegang 19 yang gagal di Patriot, lolos ke semifinal, Sinteyong itu kecenderungannya bermain
Kalau bahasa bola sederhananya ya, negatif football. Karena dia cenderung hilang bola, turun di pertahanan sendiri, retreat, lalu counter attack cepat. Oke? Itu waktu naturalisasinya misalnya berapa. Sekarang dalam proses tim nasional ini, pertambahan naturalisasinya kan terjadi. Tambah si A, tambah si B, tambah si C, D. Contoh, kan waktu lawan Vietnam 2 kali barat aja kan, JIJS di sini nambahnya. Tom Hai dan Ragnar kan di Hanoi nambahnya. Itu aja udah perbedaan tuh cara mainnya. Nah, tapi secara keseluruhan dia bermain dengan cara yang menurut saya, apakah kapasitas pemain naturalisasi itu hanya bisa seperti itu? Itu loh filosofi taktikal itu. Pakai pertanyaan, apakah cuma bisa main dengan gaya seperti itu? Retreat, defend gitu loh. Compact defend, 5 di bawah, 2 gelandang bertahan. Kan itu yang mau coba mungkin didiskusikan. Kalau Anda dikasih amunisi tambahan yang lebih istilahnya CC-nya, kalau ibarat kendaraan CC-nya lebih tinggi, apakah Anda mau main dengan kecepatan yang sama misalnya gitu loh. Bung Toel. Ini kan filosofi taktikal. Mau mempertanyakan aja. Memang amunisi itu datang, tapi kalau kita lihat DNA-nya para amunisi itu lebih banyak kan DNA bertahan. Jadi Pemain kalau bertahan, misalnya kacamata kita yang ada salahnya juga dong kalau memang memaksimalkan area pertahanan. Karena memang core yang banyak nih lebih datang berlimpah pemain bertahan. Karena penyerang yang dicari-cari belum datang-datang. Belum datang, penyerangnya belum ada. Itu antara lain logikanya. Ya mungkin bisa lebih masuk akal. Jadi begini salah satunya misalnya, apakah Tom Haye tipikal yang cocok dengan gaya Sinteyong? Tidak. Nah. Dengan karakter dia bermain itu nggak pas. Suruh lari-lari, suruh kerja keras, pontang-panting, main kotor enggak. Dia tipikal pemain bersih. Kalau contoh langitannya Pirlo, saya bilang contoh langitan. Dia kalau pegang bola naruh bolanya bagus. Tapi kalau suruh gedebak-gedebuk, menit 60 pun kan habis dia. 70 pun habis. Itu ruang taktikal, kan ruang bicara taktikal. Pertanyaannya Anda dikasih amunisi lagi, Anda dikasih amunisi lagi, mau main seperti apa seperti itu? Saya sampaikan sedikit catatan Ordal. Ini yang tidak Ordal lagi ya, ini Ordal. Memuaskan PSSI. Ya, saya dengar nih sebagai dekat sama Ordal, ini tidak puas PSSI dengan skuad yang begitu melimpah sekarang, mewah dianggap PSSI, seharusnya kita jauh lebih menggigit. Jadi itulah salah satu alasan pergantian. Tapi menurut saya apapun juga ya, Coach Shin itu punya plus dan minus. Tapi intinya beliau sudah membawa Indonesia jauh lebih tinggi. Tapi lebih baik kita respect ya kepada beliau ya, maaf ya Bang Toel, Prof Nurdin ya. Kita berikan aplaus sama Bung Toel. Sekarang kita fokus melihat ke depan ini. Kalau kita bicara Coach Shin terus, mohon maaf ya. Kita bicara masa lalu. Sekarang, sekarang bagaimana ini Patrick Kluivert ini benar-benar mampu nggak? Move on. Itu loh maksud saya. Jadi mohon maaf ya. Kita Coach Shin, kita kasih ucapan terima kasih, kita apresiasi, terima kasih Coach Shin sudah bawa timnas sejauh ini luar biasa ya. Apapun juga dia berani melakukan terobosan, anak-anak muda diberikan kesempatan. Lalu karena Coach Shin juga timnas kita punya prestasi, lalu diaspora nih mau datang tapi, juga Andre, prestasi. Bentar, 1 menit. Setengah menit. Nah, tapi ini kita sudahi perdebatan Coach Shin nih. Kita tunggu nih Patrick Kluivert apa yang ditawarkan ke kita. Dan harapan ini bisa terwujud gak di Australia dan Bahrain. Ini penting loh. Ya. Karena Pak Erik kalau baca statement beliau dia dengan pergantian pelatih ini, PSSI tidak bermimpi lagi masuk round 4. Tapi langsung nomor 2. Gitu loh kalau baca pernyataan, betul kan? Harus gitu Bang Andre. Harus. Iya kan? Nah sekarang kita kasih ruang nih. Udah lebih 1 menit. Kita kasih ruang. Boleh ya? Kita kasih ruang, kita kasih dukungan kepada PSSI dan Kluivert untuk bekerja. Ini mau nanti kalau mau kita kuliti nanti setelah Australia lawan Bahrain. Pertanyaannya kalau memang apakah itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang,
kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Dia Pak balik Erik, lagi. bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Katanya Erik nggak balik lagi. Bentar, Balik lagi. saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Untuk itu mari kita hormati dan kita dukung bersama-sama. Dan saya minta kepada supporter kalau memang cinta kepada timnas jangan lagi bicara di medsos itu. Kosongkan GBK, kosongkan GBK. Kita harus penuhkan GBK, itu yang penting. Ini politik. Kalau ini politik. Bang, Tapi pertanyaannya Bang, ini, Bang. apakah benar bahwa Kosong. Ini Kan gayanya GBK gaya itu. politisasi. Gaya. Bang, mohon maaf nih, mohon maaf. Ini jeritan hati supporter sebenarnya. Sedikit mau meluruskan, kosongkan Yang gua GBK nggak itu demen dengan maksudnya kalimat pas di kosongkan tanggal GBK, kosongkan saat GBK. lawan Australia, mainnya di Australia, ngapain ke GBK? Maksudnya Bukan. begitu. Kan ada pernyataan ini di medsos kita lihat Iya, kosongkan tapi GBK. tanggalnya coba lihat Bang. Kita loyalnya sama timnas. Timnas ini milik rakyat Indonesia, milik supporter, bukan milik Erik, bukan milik Sintayong, bukan milik Patrick Kluivert. Untuk itu kita penuhkan GBK nanti tanggal 25 Maret. Ini belum memecahkan masalah komunikasi ya. Ya kalau komunikasi ya sudah lah. Kan ini tetap wow. Enggak, pertanyaan begini, apakah betul Sintayong itu masa lalu? Akankah ia kembali ke sini? Mungkin ada klub yang mau kemudian menyewanya untuk melatih klubnya. Itu pertanyaan besar. Kita kembali saat lagi. Gajinya mahal.